Selamat pagi, Jess. Ada komen bagus nih. Saya replay ya. Bolak-balik, balik bola, balik bolak-balik, enak punya duit, sehat ya mahal. Ini saya nggak tahu ya konsep cara berpikirnya dia seperti apa. Kalau konsep cara berpikirnya adalah plus, maka ini komen bagus. Tapi kalau konsep berpikirnya minus, maka komen ini nyinyir. Nah, itu resikonya, bahaya. Kalau konsep berpikirnya plus, bahwa dia tujuannya adalah duit, itu keren banget. Ya, karena mindsetmu menentukan kamu punya duit apa tidak. Duit itu netral, jangan dibenci. Kamu nggak suka duit, maka duit jauh dari kamu. Kamu suka duit, duit datang sama kamu. Jadi itu yang harus diinformasikan dulu. Bolak-balik, enak punya duit. Ini konsepnya kamu plus atau minus. Kalau plus, bagus. Karena duit bisa diundang dengan cara yang positif. Karena alam semesta ini kan magnet. Pikiranmu menarik semua yang ada di sekelilingmu. Karena frekuensi otakmu itu akan menarik apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Gitu. Nah, itu penting banget informasi ini. Makanya kenapa kamu seringkali nggak punya duit, miskin tetap miskin? Karena karena kamu menolak duit itu. Nah, kalau konsepnya adalah miskin, ya berarti kalimat ini nyinyir. Ya, nah kamu yang menerjemahkan sendiri, kamu yang memikirkan sendiri, saya sekarang mengulasnya untuk menjadikan sebuah konten. Ya, silahkan aja. Alam semesta ini itu punya hukum. Ya, sebagian hukum-hukumnya ada di dalam agama-agama masing-masing. Makanya agamaku. Saya nggak ngikutin urusan-urusanmu sama nggak ngikutin urusan-urusan saya. Tapi seringkali kamu diperkosa sama agama. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kamu tidak tercukupi, kamu hanya mementingkan kebutuhan agamamu. Yang kemudian kamu dijadikan sapi perah di sana. Maaf ya, sebelumnya saya minta maaf. Tapi konsep ini adalah konsep masalah uang. Nah, kamu bisa pikirkan sendiri. Nah, disinilah kamu harus terbuka sehingga kamu bisa memahami apa yang saya ngomong. Kalau enggak, nanti kamu akan menghujat saya. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam dunia apapun, organisasi di muka bumi ini apapun, termasuk itu adalah agama. Nomor satu yang mereka butuhkan adalah uang. Suka enggak suka, setuju enggak setuju. Itulah sebabnya di dalam kitab besar saya udah dikasih warning dalam satu kalimat. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kamu menempatkan hartamu di mana? Disitulah hatimu. Kamu punya duit apa tidak, tergantung hatimu di mana. Kalau hatimu ada di duit, maka kamu dapat duit. Gampang kan? Sebetulnya kalau kita bicara masalah hukum alam ini, ya 9 menit tidak cukup lah. Nanti kapan-kapan live khusus untuk bahas ini. Kalau saya sempat, masalahnya saya tidak sempat live. Ya Jess, ini penting sekali loh untuk kamu perhatikan baik-baik. Contoh, kamu bekerja di sebuah perusahaan. Hartamu tidak ada di situ. Makanya hatimu tidak di situ. Nah, itu seperti yang Yihong punya itu. Perusahaannya di demo, ya berarti hatinya tidak di situ. Kalau hatinya tidak di situ, ya sudah selesai. Kamu pasti kena masalah dengan pekerjaan kamu. Tapi kalau kamu punya toko, kamu punya pekerjaan, kamu keloni pekerjaan kamu, karena kamu tahu hartamu ada di situ, kamu tempatkan hatimu di situ, artinya apa? Tanggung jawabmu, loyalitasmu. Nah, kamu pasti akan mendapatkan manfaatnya dari situ. Karena kalau kamu ndak ada harta di tempat di mana kamu mencintai, nggak mungkin. Itulah sebabnya kenapa orang yang pacaran itu hartanya berlebih. Coba kamu bandingkan diri kamu ketika kamu dulu nggak punya pacar, miskin, terus kemudian kamu punya pacar. Di mana hartamu adalah di wanita yang kamu cintai. Di mana hartamu itu, wanita yang kamu suka itu, hatimu di situ. Tidur mikirin, kerja mikirin, itu tahu-tahu mendadak duitmu berlimpah. Yang dulu kamu tidak pikir, yang dulu kamu pikir kamu tidak bisa, tahu-tahu bisa. Yang dulu gaji buat sendiri aja tidak cukup, tahu-tahu bisa cukup. Mengajak pacarmu jalan-jalan pula. Nah, demikian juga ketika anakmu lahir, hartamu di situ. Makanya tahu-tahu kamu bisa dapat tambahan duit lagi gitu. Ya kalau enggak, konsep berpikirnya yang salah sehingga kamu miskin seumur hidupmu. Ingat loh, kamu lahir di kemiskinan itu bukan salahmu.
Saya lahir di dunia, saya lahir di kekayaan orang tua saya, tapi saya dibesarkan dalam kemiskinan yang ngeri banget. Ya, saya tahu sih, semiskin-miskinnya saya masih ada orang yang lebih miskin dari saya percaya itu, saya tahu itu. Tetapi pembelajaran itu membuat saya menjadi hari ini. Gitu. Sehingga saya memutuskan ketika umur 18 tahun setelah lulus SMA, saya harus merantau. Kenapa? Karena saya tahu orang yang berhasil rata-rata semuanya adalah perantau. Meskipun tidak semua perantau berhasil. Nah, saya merantau tuh tahun 88, 89 itu. Saya merantau. Nah, jadilah hari ini saya. Gitu. Karena saya menemukan harta di tempat perantauan itu. Dari mana? Cara berpikirnya berubah, semuanya dirubah. Nah, kalau kamu bolak-balik enak punya duit, ini adalah positif. Nah, waktunya untuk kamu menempatkan apa yang menjadi hartamu. Sehingga itu menghasilkan uang yang lebih untukmu. Kalau enggak, ini adalah negatif, maka isinya nyinyir. Gitu. Ya, itu penting banget itu, JS. Itu penting banget. Gitu. Apa hubungannya dengan agama? Nah, agama mengajari kita selalu membenci uang. Tapi agama butuh uang. Minta uang dari kita. Entah itu sedekah, entah itu persembahan, entah itu perpuluhan, entah itu apa, itu selalu digaung-gaungkan di situ gitu. Semuanya kita diminta untuk memberkati. Diminta untuk sedekah, diminta untuk mengucap syukur. Diminta, itu agama yang ngajari seperti itu. Tapi kamu diajari untuk membenci pekerjaan kamu. Nah, itu yang berbahaya buat diri kita gitu. Sehingga mau tidak mau kamu harus berbaliklah untuk kamu berpikir wajar. Sehingga kamu bisa, bukan berarti saya benci dengan agama ya. Enggak, saya juga punya agama. Saya beragama gitu. Saya akan bisa memberi banyak ketika saya merubah cara berpikir saya. Tidak didikte sama kesalahan. Karena konsepnya adalah di mana hartamu ada, di situ hatimu. Kalau enggak, kamu akan nyinyir terus dengan kekayaan. Padahal kalau kamu melihat orang kaya, entah apa itu yang terjadi ya, dia menjadi sinyal hipnotis yang paling tinggi. Kamu akan kagum melihat orang kaya, siapapun orang kayanya. Ya, siapapun orang kayanya. Entah itu orang kaya dari hasil korupsi, entah itu orang kaya dari hasil kerja, kamu pasti akan terkagum-kagum. Meskipun alam adil. Orang-orang kaya dari hasil korupsi pasti ujungnya dihabiskan. Tidak ada yang bagus. Karena apa? Alam semesta itu adil. Alam semesta itu adil. Jadi itulah sebabnya saya tidak pernah iri dengan orang yang punya kekayaan. Ya, saya tidak pernah dengki dengan mereka yang punya kekayaan. Karena apa? Karena saya tahu bisa mendapatkannya dari mana. Nah, itu yang paling luar biasa. Sehat ya mahal, salah besar kamu, bro. Ya, sehat tidak mahal. Sehat itu murah banget. Cuman masalahnya, sehat pun kalau kamu tidak punya uang, ya kamu yang rugi gitu. Karena kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ini konsep yang paling gampang ya. Memang uang tidak dibawa mati. Betul, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau kamu mati ada uang, itu minimal kamu bisa diberikan peti yang bagus. Kamu bisa diberikan tenda yang bagus dengan uang yang ada. Minimal seperti itu, walaupun dari bawa mati ya, keluargamu tidak akan malu-malu amat gitu dengan kamu. Memang sih uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kamu tidak punya uang, kamu malah tidak bisa bahagia kamu. Ya, mau gini tidak bisa, mau gitu tidak bisa. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Makanya jangan loncer mulutnya. Karena apa? Apa yang kamu benci itu yang akan menjauh darimu. Apalagi masalah uang. Uang itu netral banget. Ya, uang itu netral banget. Sama orang miskin dia mau, sama orang kaya juga dia mau. Dia tidak ada dendam, dia tidak ada benci, dia tidak ada iri. Kalau kamu tidak mau ya dia menjauh. Dia tidak punya urusan. Tapi kalau kamu suka dengan uang, kamu mencintai uang, kamu memperjuangkan uang, uang akan datang sama kamu. Nah, itu dia. Ya, penting banget untuk diperhatikan. Penting banget untuk diperhatikan. Karena itulah saya pernah bilang, uang itu nyawa. Uang itu nyawa. Itulah sebabnya uang bisa membunuh. Uang bisa membuat yang tidak benar. Ya, karena uang itu nyawa. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola sebijaksananya kita untuk kita berpikir dan mengerjakan bagian kita. Ya, itu Jess. Ini pemahaman ya. Kamu jangan baper untuk mendengarkan saya bicara, tapi coba direnungkan baik-baik.
Karena memang dari situ yang kamu harus putuskan untuk bisa mendapatkan ini.